Hari ini yang akan kita bahas seperti yang sudah dibilang itu mengenai teorema sisa terlebih dahulu. Langsung saja ke soal berikutnya. Tentukan sisa bagi dari pembagian x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 4x dikurangi 5. Biasanya ketika kalian menemukan soal seperti ini, cara apa sih yang kalian lakukan? Cara Horner. Selain Horner? Substitusi. Selain substitusi? Bagi kurung. Bagi kurung ya, kayak gitu. Nah, kalau misalnya ini kalau yang ditanyakan hanya sisa bagi kan biasanya bisa dengan cara-cara yang tadi kalian sebutkan. Nah, tapi dengan memanfaatkan teorema sisa, kita bisa langsung hanya menggunakan substitusi. Ini teh kalau menggunakan substitusi, kita harus mencari pembuat nol dari pembaginya ya. Atau kemarin mah bentuknya x min h, berarti pembuat nolnya itu adalah berapa? Min 2. Negatif 2, betul. Nah, berdasarkan teorema sisa, ketika negatif 2 ini kita substitusikan ke dalam polinomialnya, maka itu merupakan sisa baginya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya dengan cara biasa mah, kalian bisa pakai tadi metode Horner, bagi kurung, dan lain-lain, baru ketemu sisa. Nah, berdasarkan teorema sisa, kita bisa mensubstitusikan tadi si pembuat nol ke polinomialnya. Berarti langsung saja kita ganti X dengan min 2. Min 2 pangkat 3, kemudian ditambah 3 dikali min 2 kuadrat, ditambah 4 dikali 2 dikurangi, min 2 maksudnya, dikurangi 5, sehingga kita peroleh negatif 2 pangkat 3 adalah negatif 8, kemudian 3 dikali negatif 2 kuadrat itu 4, dikurangi 8, dikurangi 5. Berapa nih hasilnya? Min 8 plus 12 min 13. Berapa? Jawabannya? Negatif 9, betul. Nanti sebetulnya bisa dicek ketika misalnya polinomialnya diketahui. Nah, kan bisa pakai cara yang normal ya, yang menggunakan metode Horner atau bagi kurung biasa. Itu ini ada yang mau ditanyain nggak untuk soal yang pertama? Aman ya, ini karena caranya masih mensubstitusi. Oke, untuk soal berikutnya. Jika f pada x adalah 5x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 10 dikurangi k dibagi dengan x plus 1 bersisa 20, maka nilai k adalah, nah ketika menemukan soal seperti ini, tadi kalian bisa menggunakan juga metode Horner, metode bagi kurung. Kan kalau misalnya metode Horner, karena ini pangkatnya 13, nanti koefisiennya jadi banyak ya, lumayan cukup ribet. Nah, tapi kalau menggunakan teorema sisa, kita cukup mensubstitusikan si pembuat nolnya. Pembuat nol dari pembaginya berapa? Min 1. Negatif 1. Negatif 1. Kemudian langkah berikutnya kita tinggal substitusikan ya. Sisa itu sama dengan nilai fungsinya dari si pembuat nol. Atau bisa kita langsung tulis X-nya itu kan negatif 1, maka 5 dikali negatif 1 pangkat 13 ditambah 3 dikali negatif 1 pangkat 10 dikurangi K. Sisanya tadi berapa? 20. Kita tulis saja. Berarti 20 sama dengan berapa nih? Min 1 pangkat ganjil otomatis tetap ya negatif. Berarti negatif 1 dikali 5 jadi negatif 5. Kemudian
Negatif 1 pangkat ditambah genap 3 ditambah 3, betul, dikurangi K. Nah, karena yang ini negatif ya, kita positifkan, berarti jadi K sama dengan negatif 2 dikurangi 20. Hasilnya adalah Negatif 22. negatif 22. Seperti itu. Jadi kalau misalnya menggunakan teorema sisa, kita cukup mensubstitusikannya. Tapi kalau misalnya mau normal, contoh pembagian kurung gitu, nah nanti kalian tuh harus mencari terlebih dahulu nilai yang memenuhinya 3x pangkat 10 min K. Jadi harus melakukan proses bagi kurung, bla 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 gitu ya, dikurangi. Nanti kan ada sisanya. Misal sisanya itu taruhlah K bla bla bla. Nah, ini nanti disama dengankan dengan sisa yang ada di soal, itu sama dengan 20. Nanti hasilnya sama aja. Pasti negatif 22. Bagaimana dengan metode Euler juga sama, bisa. Gitu. Jadi teorema sisa ini alternatif untuk kalian menemukan penyelesaiannya. Gitu. Untuk tipe soal berikutnya, suatu suku banyak f pada x jika dibagi dengan x min 2 sisanya 5 dan dibagi x plus 3 sisanya negatif 10. Jika fx dibagi x kuadrat plus x min 6 sisanya adalah ini. Ingat kalau misalnya ini kan pembaginya berbentuk kuadrat ya, x kuadrat min plus x negatif 6. Maka untuk teorema yang ketiga kita bisa menggunakan teorema sisa yang ketiga. Jika suku banyak P pada X berderajat N dibagi X min H1 dikali X min H2, maka sisa pembagiannya ada berikut. Nah, seperti yang Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya, untuk tipe soal ini kan bisa diselesaikan dengan dua cara. Pertama, bisa menggunakan rumus teorema sisa yang ketiga, bisa juga menggunakan menggunakan eliminasi dan substitusi gitu. Di sini, langkah awal kalian perlu mengubah si pembaginya itu menjadi dua faktor. Berarti kita punya X plus 3 dan 3x min 2. X min 2. Dimana misal H1-nya itu adalah negatif 3, H2-nya misalnya adalah 2. Selanjutnya, kalau misalnya kita mau menggunakan cara satu ya, menggunakan cara rumus, berarti tinggal kita substitusikan nilai H1, H2 ke dalam rumus S pada X. Terus pH1 di sini apa? pH1 merupakan sisa dari H1. Sisa dari H1 itu yang ini ya, dibagi X plus 3 sisanya negatif 10. Ini disebut pH1. Kemudian pH2 merupakan sisa dari faktor yang kedua yang tadi sudah kita tentukan, berarti yang ini. Dibagi dengan X min 2 sisanya adalah 5. Tinggal kita substitusikan, sisa itu adalah tadi pH1 dikurangi pH2. pH1-nya min 10, pH2-nya dikurangi 5 per H1-nya tadi negatif 3, H2-nya itu adalah 2. X ini teh ditambah H1-nya negatif 3, kemudian ini teh pH2 dikali pH2-nya adalah 5 dikurangi H2-nya 2 dikali pH1, pH1-nya negatif 10 per H1 dikurangi H2 berarti negatif 3 dikurangi 2. Maka sisanya adalah negatif 10 dikurangi 5 itu kan negatif 15 Negatif per negatif 5. X ditambah negatif 15 ditambah tambah 20 plus 20 per negatif 5. maka hasil akhirnya adalah
3x ditambah min 5 min 1. iya, negatif 1 ya, karena negatif 15 ditambah 20 itu 5, per negatif 5 itu negatif 1, jadi sisa baginya adalah 3x min 1. Itu kalau cara yang pertama. Kita bisa juga memisahkan dengan cara yang kedua, yaitu menggunakan eliminasi. Caranya seperti apa? Itu mah patokannya kalau cara yang kedua. Cara kedua, ingat karena pembaginya kuadrat, maka sisa itu pasti berderajat 1 atau berbentuk AX plus B. Gitu. Jadi memisalkan dengan bentuk AX plus B, di mana nanti si X-nya itu diganti oleh tadi si H1 dan H2. Kita langsung aja ya, ini H1-nya min 3, berarti min 3 menggantikan X. Berarti kita punya negatif 3A ditambah B, tadi kan sisanya itu berapa? Negatif 10. Untuk yang H2 sekarang, berarti kita punya 2A plus B itu sama dengan sisanya adalah 5. Maka kita langsung kurangi aja. Kita punya negatif 3A dikurangi 2A, negatif 5A. Kemudian negatif 10 dikurangi 5, hasilnya adalah negatif 15. Maka A-nya sama dengan 3. Sama seperti yang tadi ya. Jadi bedanya kalau rumus mah kita langsung, sebenarnya rumus ini diperoleh juga dari cara eliminasi, makanya hasilnya kenapa sama begitu. Lanjut, kita tentukan nilai B-nya, misal 2A plus B sama dengan 5. 2A sama dengan 5 kurangi B. Salah, karena kita mau cari nilai B ya. B-nya aja yang tetap, berarti B sama dengan 5 dikurangi 2A. 2 dikali 3, berarti kita punya 5 dikurangi 6. Hasilnya adalah negatif 1. Nah, dengan cara apapun, sisa baginya sudah kita peroleh, yaitu 3x min 1. Mau dengan rumus boleh, mau dengan cara eliminasi juga boleh. Seperti itu. Nah, untuk teorema sisa ini, kenapa sih kita harus menggunakan teorema sisa? Kira-kira bisa nggak sih kita pakai metode Horner atau bagi kurung biasa? Menurut kalian gimana? Apakah soal seperti ini bisa kita menggunakan metode Horner atau bagi kurung biasa menyelesaikannya, atau Horner Kino misalnya? Bisa tidak? Susah kayaknya, Bu. Tidak, Bu, kayaknya. Kenapa? Betul, jawabannya sepertinya tidak bisa sih. Kenapa ya, tapi kenapa ya? Coba kalian bayangkan nih, ketika polinomial pembagiannya menggunakan cara metode Horner atau metode kurung, syaratnya itu apa? Harus diketahui si Pembagi Px-nya atau Fx-nya atau polinomial yang dibagi. Jadi perlu dinyatakan x pangkat 3 misal dikurangi x kuadrat plus 1. Sedangkan di soal tadi ada tidak? tidak ada. Tidak ada gitu. Jadi syaratnya kalau misalnya ingin menggunakan cara metode Horner atau pembagian kurung biasa, dia harus ada polinomial yang dibaginya gitu. Makanya ketika polinomial yang dibaginya tidak diketahui, maka kita gunakanlah teorema sisa yang ketiga. Seperti itu. Untuk contoh soal berikutnya, jika P pada X dibagi oleh X kuadrat dikurangi 2X dan X kuadrat dikurangi 3X berturut-turut bersisa 2X plus 1 dan 5X plus 2, maka PX dibagi X kuadrat min 5X plus 6 bersisa. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita perlu memahami dulu soal yang diketahui.
Dari soal kita peroleh ketika polinomial dibagi x kuadrat min 2x, sisanya adalah 2x plus 1. Kemudian dari soal ini juga kita peroleh x kuadrat dikurangi 3x itu bersisa 5x plus 2. Langkah berikutnya untuk mengerjakan soal ini, Px dibagi x kuadrat min 5x plus 6 bersisa berapa, itu kita perlu memfaktorkan si pembaginya terlebih dahulu. Kita faktorkan x kuadrat berarti jadi x dikali x, kemudian lihat tandanya positif. Positif itu bisa plus kali plus atau min kali min. Karena di tengahnya ada negatif berarti pasti jadi min kali min. Maka berapa kali berapa hasilnya? 6, yaitu 2 kali 3. Pembuat 0 yang pertama adalah 2 dan pembuat 0 yang keduanya adalah 3. Selanjutnya setelah kita peroleh x1 dan x2 nya, kita lihat pembagi lain. Ketika polinomial dibagi x kuadrat min 2x, maka kita bisa mengubahnya menjadi bentuk x dikali x min 2 dan x dikali x min 3. Dari sini kan pembuat nolnya itu sama ya seperti tadi, ada x1 2 dan x2 nya adalah 3. Kita cari sisa baginya. Tadi kan yang pertama sisa baginya adalah 2x plus 1. Kita tahu kalau berdasarkan teorema sisa, ketika kita substitusikan nilainya, x diganti dengan pembuat 0 maka sama dengan sisa. Maka dari x1 sama dengan 2 kita peroleh sisanya itu kan tadi 2x plus 1 ya. Kita ganti x nya menjadi 2, maka kita peroleh 2 kali 2 ditambah 1, hasilnya adalah 5. Ini sisa yang pertama. Nah, dari pembagian polinomial soalnya bentuk umum adalah sisanya ax plus b. Kita bisa langsung membuat persamaan yang pertama, mengganti x dengan 2. Berarti kita peroleh 2a plus b sama dengan 5. Kenapa 5? Dari sini ya, tadi kita sudah cari sisanya. Dari x yang kedua kita punya 3, sisanya itu adalah 5x plus 2. Kita ganti x nya itu dengan 3, berarti kita punya 5 dikali 3 plus 2, hasilnya adalah 17. Dari sini kita punya persamaan yang kedua, yaitu kita ganti x nya dengan 3, berarti jadi 3a plus b sama dengan 17. Maka kita bisa lakukan eliminasi. 2a dikurangi 3a hasilnya negatif a, 5 dikurangi 17 hasilnya negatif 12. Maka a nya sendiri adalah 12. Setelah itu kita cari b. 2a plus b sama dengan 5, maka b sama dengan 5 dikurangi 2a, a nya adalah 12. Maka B sama dengan 5 dikurangi 24, hasilnya adalah negatif 19. Maka kesimpulannya, sisa dari pembagian polinomial Px dibagi x kuadrat min 5x plus 6 adalah 12x min 19. Dari tadi ya, kita sudah menemukan nilai a nya 12 dan b nya itu negatif 19. Sekian video pembahasan mengenai contoh soal teorema sisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.